Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai diplomatik momentum. Dengan beranggotakan Aisyah Nabila Putri Rahman dengan NIM B05220004, Jela Safita Mayaningsih B05220035, Khairunisa Rafifah Rahma Mariza B05220038. Oke, selanjutnya mari kita bahas apa itu diplomatik momentum. Diplomatik momentum membahas tentang bagaimana menjaga momentum dalam negosiasi diplomatik. Momentum tersebut penting agar negosiasi tetap berjalan dan mencapai kesepakatan. Kehilangan momentum dapat menyebabkan demoralisasi, memberi peluang bagi pihak yang menentang negosiasi, dan mengalihkan perhatian para negosiator ke isu yang lain. Lalu, apa saja sih faktor penghambat momentum itu? Faktor penghambat momentum yang pertama, seringnya berkonsultasi, yaitu kebutuhan untuk sering berkonsultasi dengan pihak dalam negeri mengenai poin-poin yang diperdebatkan. Lalu yang kedua, masalah internal, seperti sakitnya personil kunci, perselisihan dalam delegasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, muncul sentimen negatif, yaitu munculnya kembali sentimen negatif akibat insiden serius. Lalu yang keempat, pergantian pemerintahan, yaitu harapan akan pergantian pemerintahan yang lebih lunak. Lalu yang terakhir adalah status quo, yaitu status quo yang dianggap masih cukup baik. Lalu, bagaimana cara kita menjaga dan mendapatkan momentum? Yaitu dengan menggunakan beberapa strategi sebagai berikut. Pendekatan langkah demi langkah atau step by step. Tahapan langkah demi langkah ini melibatkan kesepakatan-kesepakatan kecil yang dibangun secara bertahap menuju kesepakatan akhir. Contohnya adalah Joint Plan of Action mengenai program nuklir Iran tahun 2013. Pendekatan ini memberi para negosiator kepentingan untuk mencapai kesimpulan akhir agar usaha mereka tidak sia-sia. Namun, pendekatan ini juga memiliki kelemahan, yaitu prosesnya yang lambat dan terkesan menghindari isu utama. Selanjutnya adalah tenggat waktu atau deadline. Tenggat waktu memberi tekanan agar negosiasi selesai tepat waktu. Tenggat waktu harus realistis dan memiliki konsekuensi jika tidak tercapai. Tenggat waktu memiliki 3 jenis. Yang pertama, tenggat waktu yang ditentukan sendiri. Yang kedua, tenggat waktu eksternal. Dan yang terakhir adalah tenggat waktu simbolik. Tenggat waktu yang ditentukan sendiri, yaitu tenggat waktu yang ditentukan oleh para negosiator itu sendiri. Jenis ini riskan karena mudah diundur. Contohnya adalah tenggat waktu 20 Juli 2014 untuk penyelesaian masalah nuklir Iran. Lalu yang kedua adalah tenggat waktu eksternal, yaitu ditentukan oleh kejadian di luar kendali para negosiator, seperti pemilu, konferensi lain, atau berakhirnya masa gencatan senjata. Contohnya adalah siklus pemilu Amerika Serikat yang mempengaruhi diplomasi Amerika. Lalu yang terakhir, tenggat waktu simbolik. Tenggat waktu simbolik bertepatan dengan peringatan penting atau hari raya keagamaan. Contohnya adalah usulan pemerintah Kuba agar negosiasi Namibia selesai pada 29 September 1988, bertepatan dengan peringatan 10 tahun resolusi Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya, materi tentang metafora pergerakan. Jadi, metafora sendiri itu adalah cara menggambarkan suatu hal dengan hal lain. Misalnya, dengan menggunakan frasa atau ungkapan yang menarik untuk memperjelas suatu konsep. Metafora itu disebut juga dengan seni dalam bernegosiasi. Contoh yang pertama, kita sering mendengar ungkapan "waktu adalah uang". Ungkapan ini membantu kita memahami bahwa waktu itu berharga seperti uang. Contoh yang kedua, jika kita mengatakan hidup itu seperti perjalanan, itu bukan berarti hidup benar-benar adalah perjalanan, tapi kita ingin menyampaikan bahwa hidup memiliki banyak tantangan, tahapan, dan tujuan seperti perjalanan yang kita lalui. Metafora memiliki 2 fungsi utama.
Fungsi yang pertama, mempermudah pemahaman. Metafora membantu menjelaskan konsep yang kompleks atau rumit dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Fungsi yang kedua, menyembunyikan ketidaknyamanan. Metafora ini dapat menutupi atau mengabaikan atau menyembunyikan aspek-aspek yang tidak sesuai atau sulit untuk dibahas. Contoh penggunaan istilah metaforis, istilah seperti perang dan pertarungan, digunakan untuk memotivasi masyarakat agar bersatu dan berkorban, meskipun tidak berhubungan dengan konflik bersenjata. Jadi istilah seperti perang melawan kemiskinan dan pertarungan melawan perubahan iklim ini menunjukkan penerapan metafora dalam konteks sosial dan lingkungan. Metafora ini digunakan secara sengaja oleh pihak-pihak tertentu untuk menjaga momentum diplomatik dan mendukung gerakan tertentu. Berikut ini adalah contoh penggunaan metafora dari James Baker saat konferensi perdamaian Madrid tahun 1991 yang membahas masalah di Timur Tengah. Hal ini adalah situasi yang penting dan penuh tantangan di mana banyak pihak yang terlibat. Pernyataan James Baker, mantan Menteri Luar Negeri AS ini menggambarkan negosiasi sebagai kereta yang bergerak. Metafora ini menggambarkan situasi di mana waktu sangat berharga dan ada momentum yang harus dijaga. Dengan menyebutkan kereta yang bergerak, Baker ingin menekankan bahwa pemimpin Palestina harus bertindak cepat. Jika mereka tidak segera mengambil keputusan atau langkah, mereka mungkin akan ketinggalan kereta, yang berarti kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses atau mencapai tujuan yang diinginkan. Penggunaan metafora ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan pesan, tapi juga ingin mendorong rasa urgensi. Dengan cara ini, Baker berusaha memotivasi para pemimpin untuk segera beraksi dan tidak ragu-ragu dalam situasi yang kritis atau serius. Dalam contoh ini, dapat disimpulkan bahwa metafora dapat digunakan secara efektif dalam negosiasi untuk mempengaruhi pemahaman dan tindakan peserta, serta untuk menciptakan rasa urgensi dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, materi tentang publisitas. Publisitas adalah suatu konsep yang sangat penting dalam dunia komunikasi, terutama dalam konteks diplomasi dan negosiasi. Dalam hal ini, publikasi mengacu pada cara informasi disampaikan kepada masyarakat untuk membentuk persepsi publik. Publisitas bukan hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga tentang bagaimana informasi itu dikemas dan dipresentasikan agar dapat memengaruhi pandangan dan sikap masyarakat. Peran publisitas dalam negosiasi ada dua. Yang pertama, menjaga citra dan reputasi selama proses negosiasi. Ketika seseorang, baik itu individu atau pemerintah, terlibat dalam sebuah negosiasi, mereka harus mempertimbangkan bagaimana tindakan dan keputusan mereka akan dilihat oleh publik. Dalam banyak kasus, hasil dari negosiasi tidak hanya berdampak pada pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga pada masyarakat luas. Oleh karena itu, penting bagi negosiator untuk menjaga citra dan reputasi mereka. Publisitas juga berperan membentuk narasi yang mendukung posisi dalam negosiasi. Misalnya, seorang pemimpin yang terlibat dalam perjanjian internasional mungkin ingin menyampaikan kepada publik bahwa kesepakatan tersebut akan membawa manfaat besar bagi negara mereka. Hal itu bisa dilakukan melalui siaran pers, konferensi media, atau kampanye media sosial. Selain itu, publisitas juga memiliki pengaruh terhadap persepsi publik. Yang pertama, cara informasi disampaikan mempengaruhi pemahaman masyarakat. Cara informasi disampaikan memiliki dampak besar terhadap bagaimana masyarakat memahami dan merespons situasi tertentu. Misalnya, jika informasi tentang negosiasi yang sedang berlangsung disampaikan dengan cara yang tidak jelas atau ambigu, hal itu dapat menyebabkan kebingungan di kalangan publik. Ketidakjelasan ini bisa berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin atau institusi yang terlibat.
Yang kedua, komunikasi yang jelas meningkatkan kepercayaan publik. Penting bagi pemerintah atau pihak-pihak yang melakukan negosiasi untuk melakukan komunikasi yang jelas dan transparan. Mereka perlu memastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak hanya akurat, tetapi juga mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat merasa terlibat dalam proses dan lebih memahami keputusan yang diambil. Selanjutnya, tantangan dalam publisitas ada dua. Yang pertama, informasi tidak bisa diungkapkan sepenuhnya. Ada kalanya situasi yang sebenarnya tidak dapat diungkapkan sepenuhnya kepada publik. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti pertimbangan keamanan, kepentingan diplomatik, atau kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan informasi tertentu. Dalam situasi seperti ini, negosiator dihadapkan pada tantangan untuk menemukan cara untuk menyampaikan informasi yang cukup kepada publik tanpa mengungkapkan semua detail yang sensitif. Misalnya, dalam negosiasi yang melibatkan isu-isu keamanan nasional, mungkin ada informasi yang tidak bisa dibagikan kepada publik karena alasan strategis. Hal ini bisa menciptakan ketegangan antara kebutuhan untuk menjaga transparansi dan kebutuhan untuk menjaga informasi tertentu tetap rahasia. Berikut ini adalah contoh kasus publisitas, yaitu perundingan Lancaster House di Rhodesia, London pada tahun 1979. Perundingan Lancaster House di Rhodesia ini adalah perundingan yang menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri Perang Rhodesia dan menandai kemerdekaan Zimbabwe. Kepala Departemen Pemberitaan di Kantor Luar Negeri, Sir Nicholas Penn, seringkali memberikan saran kepada pers untuk melaporkan atau menyiarkan perundingan tersebut. Negosiasi atau perundingan di Rhodesia ini menunjukkan bahwa publisitas dapat memperkuat pandangan tertentu, mempengaruhi bagaimana peserta dan publik melihat proses dan hasil dari negosiasi. Foto yang pertama itu diambil oleh Keystone atau Getty Image. Jadi, Uskup Metodis Abel Muzorewa dan Menteri Luar Negeri Inggris Peter Carrington menandatangani Fakta Perdamaian Rhodesia di Lancaster House di London yang memberikan kemerdekaan kepada Zimbabwe atau mantan Rhodesia Selatan pada 21 Desember 1979. Dan foto kedua itu diambil oleh Hilton Dutch Collection atau Corbia via Getty Image. Jadi politisi Inggris, pemimpin Front Patriotic Zimbabwe, dan UN mengadakan konferensi di London untuk membahas masa depan negara merdeka Zimbabwe yang sebelumnya merupakan koloni Inggris di Rhodesia Selatan. Pembahasan selanjutnya yakni eskalasi tingkat pembicaraan. Eskalasi tingkat pembicaraan adalah menaikkan tingkat perundingan yang dimana membawa para pengambil keputusan berhadapan dengan realitas perundingan dan melemahkan pengaruh mereka terhadap konstituen asal mereka. Meningkatkan tingkat pembicaraan akan menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi terus memberikan prioritas yang tinggi pada kemajuan dan keberhasilan yang diharapkan. Ada berbagai cara untuk meningkatkan tingkat negosiasi. Itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama adalah set piece. Contohnya adalah setelah konfirmasi pada konferensi Leeds Castle pada bulan Juli 1978 dan tidak terdapat kemajuan lebih lanjut dalam negosiasi antara Mesir dan Israel, akhirnya Menteri Luar Negeri Jimmy Carter memutuskan untuk mengusulkan pertemuan puncak di Camp David. Setelah mengadakan pertemuan puncak di Camp David, akhirnya diputuskan dengan metode yang lebih umum, yaitu dengan memasukkan personel senior ke dalam negosiasi dengan cara yang lebih ad hoc.
Dengan demikian, Jimmy Carter secara singkat bergabung dengan perundingan tingkat Menteri Luar Negeri yang diadakan di Blair House di Washington pada bulan Oktober 1978 untuk menyempurnakan rincian perjanjian Camp David yang telah disepakati bulan sebelumnya. Metode selanjutnya yakni menciptakan saluran kedua two-track diplomacy pada tingkat yang lebih tinggi dan seringkali di tempat yang berbeda. Contoh kasus dengan metode ini adalah ketika pembicaraan antara Amerika Serikat dengan Korea Utara membahas tentang masuknya Pyongyang ke PBB pada bulan September 1991. Keuntungan dari metode ini adalah tercapainya agenda pembagian kerja dan tetap mempertahankan saluran di tingkat yang lebih rendah sebagai alternatif jika terjadi kesulitan. Metode yang terakhir yakni menekankan variasi dari taktik yang terakhir, yaitu saluran belakang atau back channel diplomacy. Back channel diplomasi adalah saluran yang lebih tinggi dalam masalah-masalah penting secara diam-diam dilakukan melewati saluran yang lebih rendah atau lebih dikedepankan. Keunggulan dari metode ini adalah pada aspek kerahasiaan, kecepatan, dan penghindaran konflik birokrasi internal. Namun, kelemahannya juga ada banyak. Contoh dari kasus ini adalah ketika negosiasi diskusi pengendalian senjata di Washington dengan Duta Besar Uni Soviet. Jadi, keuntungan dari eskalasi tingkat pembicaraan ini adalah membawa para pengambil keputusan berhadapan langsung dengan realitas negosiasi, melemahkan pengaruh konstituen asal mereka, memberikan kesempatan untuk membawa orang-orang yang berbeda dengan ide-ide baru. Yang terakhir, menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi terus memberikan prioritas yang tinggi pada keberhasilan dan kemajuan negosiasi. Kesimpulannya adalah momentum negosiasi bisa saja menjadi goyah karena berbagai alasan. Tidak satupun dari hal-hal ini yang paling baik untuk mempertahankan atau mendapatkan kembali momentum dalam semua situasi. Singkatnya, momentum adalah aset yang sangat berharga dalam negosiasi. Momentum dalam negosiasi merujuk pada pergeseran psikologis dan emosional yang menguntungkan dalam satu pihak. Memiliki momentum berarti memiliki kendali atas arah dan kecepatan negosiasi. Momentum memiliki keuntungan yakni meningkatkan kepercayaan diri kepada pihak yang dituju, mendorong konsesi, mengendalikan agenda, membentuk persepsi, menciptakan efek bola salju yang dimana dapat menciptakan momentum positif yang terus berlanjut dan dapat memperkuat posisi dan membuat lebih mudah untuk mendapat konsesi berikutnya. Lalu selanjutnya meningkatkan fleksibilitas sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.